Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iksan Restiadi dari Teknik Fisika 2012 Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Saya akan mengeksplorasi untuk ketahanan energi nasional. Nah, kenapa Indonesia harus melakukan eksplorasi untuk ketahanan energi nasional akan saya jelaskan pada presentasi kali ini. Nah, profil atau gambaran ke belakang bagaimana produksi oil dan gas di Indonesia. Berikut adalah grafik tampilan dari eksplorasi produksi dari oil dan gas di Indonesia sejak pertama kali dilakukan eksplorasi pada tahun 1900-an atau awal pada abad ke-19, di mana Indonesia pertama kali melakukan eksplorasi di Telaga Said. Nah, bisa dilihat di sini ada dua titik puncak. Yang pertama itu adalah 1975 ke 78, Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam produksi minyak. Dan yang kedua itu adalah pada tahun 1995. Dan kemudian pada awal 2000, produksi minyak mulai mengalami penurunan, tetapi produksi gas malah menjadi naik, di mana hijau ini merupakan gambaran dari produksi minyak bumi, dan yang berwarna merah ini adalah produksi dari gas. Dan baru-baru ini Indonesia mengalami lagi peningkatan produksi minyak, dan ditargetkan pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2017 akan mengalami peningkatan. Peningkatan kebutuhan energi. Nah, kebutuhan energi di Indonesia terus meningkat karena pertumbuhan ekonomi juga meningkat, serta bertambahnya jumlah penduduk juga akan meningkatkan kebutuhan energi. Apalagi akan mengalami puncak ketika demografik bonus. Artinya atau maksudnya itu adalah ketika jumlah tenaga kerja, jumlah masyarakat yang bekerja itu lebih banyak daripada pengangguran. Dan ini ditargetkan atau diasumsikan akan mengalami puncaknya pada tahun 2010 sampai 2025. Nah, kebutuhan energi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Nah, kebutuhan energi ini terutama dari sisi penyediaan energinya tidak mampu mengimbangi dari kebutuhan energi terutama di Indonesia. Jadi produksi lebih kecil dibandingkan kebutuhan. Jika kita asumsikan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,6% per tahun, maka kebutuhan energi akan meningkat 3 kali lipat dari tahun 2010. Ini saya kutip dari data statistik yang dilakukan oleh SKK Migas ketika submit energi di UGM pada bulan Maret lalu. Kemudian asumsi pertumbuhan penduduk sebesar 10,4% per tahun, maka mengakibatkan kebutuhan energi meningkat 4 kali lipat dari tahun 2010. Nah, ini dapat kita simpulkan bahwa kebutuhan energi terutama di Indonesia itu akan selalu meningkat. Nah, ini adalah statistik kebutuhan energi yang dilakukan oleh BPPT. Nah, di mana kita lihat dari tahun 2010, kebutuhan akan oil itu selalu meningkat. Di grafik ini digambarkan dari warna kuning. Walaupun dia tidak sebanyak batu bara, tetapi dari tahun ke tahun, kebutuhan akan energi minyak bumi ini terus meningkat. Dan pada tahun 2030 itu diperkirakan mendekati 2000 juta per barrel. Nah, penyediaan energi merupakan salah satu sisi yang terpenting dalam meningkatkan ketahanan energi. Dan penyediaan dari dalam negeri akan memperkuat kemandirian energi di Indonesia. Dua hal ini adalah hal yang sangat berkaitan untuk mengembangkan potensi dari sumber daya alam yang sudah dimiliki oleh Indonesia agar terciptanya kemandirian energi.
Kenapa harus melakukan eksplorasi? Kita tahu bahwa beberapa sumur di Indonesia itu sudah mengalami penurunan produksi. Tetapi belum semua sumur tersebut dieksplorasi lebih dalam lagi atau dilakukan eksplorasi di laut dalam. Dan eksplorasi merupakan kegiatan dengan tingkat keberhasilan yang kecil, sehingga jika tidak dilakukan dari sekarang, Indonesia akan mengalami krisis energi dan mengakibatkan kita harus mengimpor energi dari luar. Nah, eksplorasi itu membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan source. Nanti akan saya jelaskan bagaimana eksplorasi itu membutuhkan waktu yang lama agar bisa menghasilkan source baru. Sejarah eksplorasi minyak bumi dan gas bumi di Indonesia. Kita tahu bahwa eksplorasi migas di Indonesia itu dimulai sejak akhir abad 19 dengan penemuan minyak pertama itu di lapangan Telaga Said, Sumatera Utara. Dan ini ditemukan oleh seorang penjajah atau bangsa asing yang pada itu menguasai Indonesia, dan dia menemukan sumber minyak pertama di Indonesia, tepatnya di Sumatera Utara. Nah, penemuan lapangan minyak besar atau lapangan besarnya itu terjadi pada tahun 1940-an dengan ditemukannya dua lapangan raksasa di Duri dan di Minas. Nah, puncak produksi minyak pertama dicapai pada tahun 1978 yang tadi telah dijelaskan di awal, peningkat grafik dari produksi minyak Indonesia dari awal produksi sampai tahun 2010 tadi. Dan puncak produksi kedua itu pada tahun 1996. Penemuan lapangan gas raksasa Arun tahun 1971 merupakan awal produksi gas di Indonesia dengan dikapalkannya LNG pertama pada tahun 1977. Ini artinya apa? Artinya bahwa butuh waktu yang lama untuk melakukan eksplorasi agar dihasilkan sumber crude oil yang baru atau sumur oil yang baru. Dan tepatnya pada tahun 1985 eksplorasi pertama kali dilakukan. Dan baru tahun 1940-an ditemukan sumber crude oil raksasa di Duri dan Minas. Artinya, hampir 50 tahun baru kita bisa mendapatkan sumber oil yang baru. Artinya itu eksplorasi itu membutuhkan waktu yang lama. Tetapi, sekarang bisa ditingkatkan lagi karena pada waktu itu eksplorasi dilakukan dengan teknologi yang lama sehingga memakan waktu yang lama juga. Nah, dan sudah banyak para saintis, geologis, dan petroleum engineering menemukan teknologi baru untuk eksplorasi dengan didukung oleh background bidang yang lain. Basis data statistik eksplorasi itu menunjukkan bahwa butuh waktu lebih dari 10 tahun sejak diketemukannya hingga berproduksi. Maksudnya adalah 10 tahun setelah melakukan eksplorasi barulah kita bisa mendapatkan sumbernya. Artinya itu perlu waktu yang lama untuk melakukan eksplorasi. Dan di sekitar sini 1940-an itu dilakukan lagi eksplorasi dan baru mengalami peningkatannya itu pada tahun 1970-an. Dan ini dari grafik penemuannya itu dari awal 1940-an, kemudian dieksplor lagi, baru ditemukan yang baru lagi pada tahun 1970-an. Dari 1940 ke 1970 itu dibutuhkan waktu kurang lebih 30 tahun untuk menemukan sumber oil baru. Dan ini pada tahun 2000 itu terus mengalami penurunan karena Indonesia tidak lagi melakukan eksplorasi di laut dalam. Artinya apa? Dari pengalaman pengusahaan migas di Indonesia diketahui bahwa rata-rata kegiatan eksplorasi memerlukan waktu 5-20 tahun sampai diketemukannya lapangan yang siap dikembangkan. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk memulai memproduksikan lapangan diketemukan memerlukan waktu saat ini kira-kira 8-13. Nah, waktu puncak produksi migas di Indonesia kita tahu pada mulai tahun 1970 sampai dengan tahun 2000. Penemuan migas merosot tajam sejak tahun 2000 yang bersamaan dengan penurunan produksi minyak. Tetapi produksi gas bumi itu mengalami peningkatan.
Walaupun produksi gas memiliki potensi meningkat, namun secara total, minyak dan gas bumi di Indonesia mengalami penurunan. Produksi sekitar 8.840.000 barel per hari dan jumlah cadangan minyak terbukti hanya sekitar 3,4 miliar barel membuktikan bahwa menyisakan waktu produksi 12 tahun efektif di Indonesia. Sehingga Indonesia tuh wajib melakukan eksplorasi untuk menciptakan ketahanan pangan dalam negeri. Saat ini, migas masih menyumbang lebih dari 30% kebutuhan energi total di Indonesia, di samping dari energi-energi yang lainnya, contohnya batu bara, mineral, dan lain-lain. Nah, proyeksi kebutuhan energi total sekitar 3 juta SBM, sesuai perhitungan yang dilakukan oleh BPPT. Dan ini merupakan grafik dari produksi energi di Indonesia. Minyak, gas, EBT, dan batu bara. Di sini terlihat bahwa minyak itu masih menjadi dominan. Minyak dan gas bumi itu menjadi dominan. Hampir 50% dikuasai oleh minyak dan gas bumi. Artinya, Indonesia harus melakukan peningkatan produksi minyak dan gas bumi dengan melakukan eksplorasi. Nah, ini merupakan gambaran statistik eksplorasi. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa butuh 15-25 tahun untuk menumpukan atau siap dikembangkannya lapangan produksi yang baru setelah dilakukan eksplorasi. Jika kita melihat sejarahnya yang lalu, di mana diketemukannya dua lapangan raksasa yaitu Duri dan Minas, itu dibutuhkan lagi 15-25 tahun untuk menemukan lapangan baru pada tahun 1970. Jadi apa yang harus dilakukan? Eksplorasi merupakan prioritas utama yang harus dilakukan pemerintah, baik Pertamina maupun SKK Migas, maupun pemerintah melakukan CSP atau Contract Sharing Production dengan kontraktor-kontraktor yang berkaitan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, terutama kebutuhan energi di Indonesia. Indonesia harus segera bergerak untuk melakukan eksplorasi. Dan eksplorasi adalah agenda prioritas utama bagi penjaminan ketahanan energi di Indonesia. Kegiatan eksplorasi membutuhkan waktu yang lama, dari rentang 5 tahun sampai 10 tahun untuk mendapatkan sumur baru. Bahkan tadi kita lihat data statistik menunjukkan lebih dari 10 tahun untuk menemukan lapangan yang baru. Dan dengan kebutuhan energi yang meningkat, diperkirakan 2025 Indonesia akan mengimpor crude oil atau oil mentah untuk diolah dan dijual dalam negeri. Agar hal ini tidak terjadi, maka Pertamina dan SKK Migas bisa mengalihkan kebutuhan energi pada gas, sehingga mengurangi impor crude oil atau minyak mentah untuk diproduksi dan dijual. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan pada kali ini. Artinya, pentingnya kegiatan eksplorasi di laut dalam untuk peningkatan produksi minyak dan gas bumi sebagai ketahanan energi nasional perlu dilakukan agar Indonesia menjadi negara yang mandiri akan energi. Saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.